Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Misbah Rijalul Haq dengan NIM 17307141063 ingin mempresentasikan tentang material yang menurut saya spesial, material spesial. Langsung saja, material tersebut yaitu titanium oksida, TiO2. Berikut adalah sifat-sifat dari titanium oksida. Oke, untuk struktur kristal titanium oksida ada 3, yaitu anatase, rutil, dan broksid. Yang paling stabil adalah rutil, dan yang kedua adalah anatase. Untuk di samping di sini tertera ada gambarnya dari ketiga struktur kristal tersebut. Untuk struktur anatase akan berubah menjadi rutil jika dipanaskan pada suhu 700 derajat, sekitar 700 derajat Celcius. Mengapa material ini spesial? Ini memiliki TiO2 memiliki beberapa sifat. Yang pertama, non-toksik, dapat diregenerasi, mudah disintesis menjadi fotoaktivitas tinggi, luas permukaan tinggi, stabilitas kimia, fotokimia yang tinggi, dan tidak menimbulkan polusi sekunder, dan memiliki energi celah, band gap energi yang cukup lebar. Untuk sifat senyawa TiO2 adalah tidak tembus cahaya, mempunyai warna yang putih, lembam, tidak beracun, dan harganya yang relatif murah. Harga yang relatif murah ini menjadi kunci bagaimana material ini spesial, karena dengan harga yang relatif murah dia memiliki banyak sifat yang sangat berguna untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Senyawa ini biasanya dimanfaatkan secara luas sebagai pigmen, bakterisida, pasta gigi, fotokatalis, dan elektroda dalam sel surya. Ada 4 sifat penting mengapa material ini spesial. Yang pertama, dia cemerlang, kekuatan warna, contohnya kekuatan warna, opacity, dan persistence tidak seperti zat lainnya. Kedua, tahan stabilitas terhadap panas, cahaya, dan pelapukan, sehingga dapat dibuat untuk mencegah degresi pada cat, lapisan film, dan pengentasan plastik. Yang ketiga, pelindung, kemampuan untuk menyebarkan dan menyerap radiasi UV membuat TiO2 menjadi bahan penting untuk tabir surya, melindungi kulit dari sinar UV yang bisa menyebabkan kanker yang berbahaya. Yang terakhir itu powerful, dia bisa digunakan sebagai fotokatalis, terutama pada sel surya, sekaligus juga bisa digunakan untuk reduksi polutan di udara. Ini hanya contoh mengapa material ini spesial. Kemudian untuk modifikasi agar untuk meningkatkan dari sifat-sifat dari material ini, yaitu ada yang dilakukan untuk mengatasi kelemahan TiO2 terkait dengan nilai energi celah pita, adalah melakukan pendopingan dengan unsur logam atau non-logam yang bertujuan untuk menggeser energi celah pita ke daerah sinar tampak. Misalnya TiO2 yang didoping dengan logam LaCu atau Fe. Sedangkan untuk mengatasi kelemahan terkait laju rekombinan yang tinggi, dilakukan dengan sintesis material heterojunction. Atau kelemahan yang terkait dengan penggunaan partikel yang luas, sehingga luas permukaan semakin tinggi, maka TiO2 diembankan dengan material penyangga yang seperti zeolit atau karbon aktif. Itu contohnya, contoh modifikasi yang pernah dilakukan yaitu Martin dan kawan-kawan mengatakan bahwa TiO2 yang diembankan karbon aktif dengan perbandingan karbon aktif sebanyak 25% menghasilkan ukuran kristal yang lebih kecil. Penambahan karbon aktif juga dapat meningkatkan sifat fotokatalitik material dengan memberikan nilai energi celah pita yang rendah daripada TiO2 tanpa penambahan karbon aktif. Ini berefek pada aplikasi mendegradasi tetracilin.
50 mg per liter, yang lebih cepat yaitu selama 15 menit, sedangkan TO2 murni membutuhkan waktu 23 menit. Untuk aplikasinya, sifatnya yang sangat putih, sangat bias dan tahan UV membuat TO2 sangat populer dalam sektor industri dan konsumen harian. Sebagai cat, contohnya sebagai katalitik, plastik, kertas, obat-obatan tabir surya, dan lain-lain. Untuk cas dan pelapis, biasanya ketika digunakan secara khusus sebagai pigmen dalam cat, TO2 disebut titanium white atau pigmen white 6 atau CI77891. Contoh utama dalam aplikasi ini adalah sebagai pelapis turbin angin, berikan warna putih yang sesuai pada perlindungan degradasi UV. Dalam makanan biasanya digunakan dalam untuk pigmen yang disebut E171 dan dapat berfungsi sebagai pemutih, tapi juga sebagai penambah warna dan tekstur. E171 dapat memberikan kelembutan pada tekstur pada makanan. Untuk komestik, untuk aplikasi pada komestik dan perawatan kulit, dalam produk perawatan kulit dan hiasan, titanium dioksida digunakan baik sebagai pigmen maupun sebagai pengental krim. Dan juga diaplikasi sebagai tabir surya, TO2 yang sangat halus digunakan karena transparansi dan kemampuannya menyerap UV. Untuk aplikasi lain yang ramah lingkungan, yaitu sebagai fotokatalis, titanium dioksida dapat ditambahkan ke cat, semen, jendela, dan ubin untuk mengurangi polutan lingkungan. Ini juga dapat digunakan sebagai katalis DNOx, penting dalam sistem gas buang untuk mobil, truk, dan pembangkit listrik, sehingga meminimalkan dampak lingkungan. Sebagai fotokatalis juga telah ditunjukkan bahwa TO2 melakukan hidrolisis, mencegah air hidrogen dan oksigen dan hidrogen yang terkumpul digunakan sebagai bahan bakar. Untuk jenis tenaga sel surya dikenal dengan grad cell, yaitu menggunakan titanium dioksida tingkat nano untuk menghasilkan energi dari matahari dalam proses yang mirip dengan fotosintesis pada tumbuhan. Sebagai fotokatalis, TO2 juga mampu menyerap radiasi radikal OH-. Radikal OH- merupakan oksidator kuat untuk purifikasi air dan udara serta antibakteri. Yang mana ini fotokatalis TO2 memiliki sifat self-cleaning yang bisa membersihkan diri sendiri, berfungsi untuk menghilangkan bau, zat organik dan zat anorganik, dan self-sterilizing yang dapat mensterilkan bakteri dan virus. Sehingga kinerja katalis TO2 dapat dipakai sebagai antibiotik. Masa depan titanium dioksida, ya diharapkan material ini dapat menuntaskan permasalahan terutama pada masa sumber energi yang sekarang banyak merusak lingkungan, sehingga diharapkan masalah sumber energi dapat berubah menjadi sumber energi yang ramah lingkungan dan menyelesaikan masalah polusi, karena titanium dioksida ini dapat menjadi air purifier bagi polusi yang ada. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.